Nah yang brokoli ini itu hampir tiap malam dicuri Mas Anop, Masya Allah bener-bener kayak aduh hampir bener-bener nyerah aja gitu udah. Iya. Sampai ada akhirnya yang coba deh ke orang pintar bilang kan gitu, suka ada orang yang bilang Oh gitu ya. sampai segitunya? Taunya pas besoknya ke kebun itu brokoli tuh habis Mas. Sisa mungkin kita cuma panen 20 kilo. Dari yang harusnya tuh 1 kintal lebih. Tuh kan nggak tahu sama sekali, tuh bener-bener kayak gelap banget Mas kita. Jalur langitnya tuh yaitu kita sholat taubat dulu Mas, terus sholat tahajud gitu. Alhamdulillah setelah mungkin ada beberapa bulan lah, 3 bulan, ketemulah lahan di sini gitu. Bismillah pejuang langit, indahnya perkebunan di Pasir Jambu, Bandung, Jawa Barat, tapi masih kalah indah dari kisah Teh Imas, petani muda yang siap menginspirasi kita semua. Dulunya, usaha Teh Imas sering gagal total, bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena dihianati oleh oknum karyawan dan orang-orang yang tidak amanah. Rugi sampai ratusan juta, hingga Teh Imas nyaris putus asa, terjerumus dalam jalan pintas, bahkan sempat masuk praktek syirik. Tapi alhamdulillah, Allah sayang banget dengan beliau. Berkat taubat sungguh-sungguh, merutinkan sholat taubat dan sholat hajat, hatinya dibersihkan, hidayah diturunkan. Sekarang, Masya Allah, Teh Imas punya kebun baru, tanahnya subur, dibantu petani-petani yang jujur dan amanah. Hasilnya melimpah, bahkan sudah tembus ke pasar ekspor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pejuang langit, saya sekarang lagi panen buncis nih di perkebunan di atas gunung. Nah, hari ini tuh saya akan bertemu dengan teman saya, yaitu pejuang langit yang dulunya pernah kesulitan, diberikan ujian yang sangat luar biasa sampai merugi ratusan juta rupiah. Tapi dengan ikhtiarnya, kesabarannya, dia bisa keluar dari cobaan itu dan sekarang memetik keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi Teh, ini tuh sekarang Teteh tuh nanamnya komoditas apa aja sih Teh? Sekarang kalau di sini kami menanam baby buncis, terus Baik. ada bawang daun juga, ada tomat juga Mas Anop. Kalau yang dulu memang lahannya kecil tapi banyak komoditi, tapi sekarang lahannya luas, komoditinya di sedikit gitu, difokuskan gitu. Oh gitu. Pejuang langit, inilah lokasi kedua perkebunan milik Teh Imas. Di sini, Teh Imas baru merasakan manisnya berkah usaha yang dibangun dengan doa dan taubat. Setelah banyak ujian, Allah gantikan dengan hasil yang berlipat. Oke, sekarang kita ke kebun tomat ya. Ya, ayo Mas, mari kita ke kebun tomat. Kang, ini ya Kang ya, yang udah dipanen tadi Kang. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, ya Teh. Ayo, sebelah sana Mas. Yuk. Wah, luar biasa Teh. Seger ya Mas ya di sini. Alhamdulillah, tadi kita di dataran rendah kan hujan. Dinginnya karena betul. hujan. Kalau di sini nggak hujan pun udah dingin ya. Udah dingin Mas di sini. Begitu Sejuk ya. udaranya sejuk banget. Sejuk banget lah. Masya Allah. Jadi apa yang mendasari Teteh pindah ke kebun yang ini? Jadi sebetulnya ceritanya tuh Mas yang di lahan dulu ya. Kita tuh lahannya enak, sebetulnya sama aja kayak gini, produksinya juga bagus Mas kalau yang waktu itu. Cuman ya memang lingkungannya yang kurang kurang bikin nyaman gitu. Karena waktu itu kita itu pada saat mau panen di sana Mas, kita kena dicuri orang panenannya, hasil kebunnya. Hampir tiap hari itu kan kita di sana tuh pola tanam Mas. Jadi kita ngelola 1,2 hektar lah di sana. Ada tanaman brokoli, pokoknya tanaman eksotik aja semuanya tuh. Terus ada kol ungu. Nah yang brokoli ini kita PO tuh kan udah kontrak farming ya sama pasar ya. Itu hampir tiap malam dicuri Mas Anop, Masya Allah bener-bener kayak aduh hampir bener-bener nyerah aja gitu udah. Sempet kayak putus asa gitu kan, kita udah berdoa gitu, tapi mungkin doanya kita kurang maksimal ya Mas Anop ya. Sampai ada akhirnya yang coba deh ke orang pintar bilang kan gitu, suka ada orang yang bilang gitu. Oh sampai segitunya? Iya karena itu setiap hari Mas Anop kita pasang CCTV di sana. Terus ada karyawan juga itu yang nyuri tuh bukan 1 orang 2 orang Mas Anop, tapi sekitar 10 orang gitu, banyak kan gitu, jadi kayak rombongan. Bener itu bener-bener subhanallah banget, ujian banget gitu ya buat kami gitu. Dan di sana juga
kita juga bukan pakai modal sendiri lagi waktu itu, pakai ada yang investor. Pejuang Langit, setiap kali mengingat awal perjalanan perkebunannya, wajah Teh Imas dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ia tak pernah menyangka selama berbulan-bulan dikhianati orang terdekat. Hasil kebunnya ludes dicuri setiap mau panen. Teh Imas terdiam, tak habis pikir bagaimana bisa ini terjadi selama setahun penuh. Setiap malam, air mata mengalir tanpa henti. Tak bisa tidur, hati terasa sempit, hingga frustasi dan putus asa menguasai diri. Dalam gelapnya hati, beliau mulai kehilangan pegangan. Hingga ada yang menyarankan coba minta bantuan ke dukun. Dan sayangnya, ia turuti saran itu. Lalu Teh, waktu pas Teteh tuh tahu apa tuh hasil panen itu dicuri, itu berapa lama berlangsungnya? Itu kejadiannya mungkin 1 tahun ya Mas ya. 1 tahun Teh? Iya betul, 1 itu tahun. Lama loh Teh. Lama banget, ngerasanya lama banget aku Mas. Jadi yang dirasain apa selama 1 tahun itu? Agak apa ya, bisa dibilang stres nggak waktu itu? Stres betul, mental tuh nggak sehat banget Mas. Sempat kayak aku tiba-tiba masuk rumah sakit gitu kan, kayak kepikiran pertanggungjawaban kita tuh pengelola lahan tuh kayak ke investor, ke market gitu, bener-bener brek banget lah ya pokoknya. Subhanallah. Soalnya mereka juga nggak mau tahu kan ya? Iya betul, mereka nggak mau tahu gitu kan, apalagi pasar kan kita udah menjanjikan supply ke mereka gitu. Nah setelah 1 tahun tuh apa upaya atau usaha yang Teteh lakukan untuk mengetahui apakah siapa yang nyuri atau nyari tahu gitu, gimana Teh? Kalau upaya kita secara wajar ya, kita tuh pasang CCTV gitu, terus sampai ada yang jaga juga di kebun, tapi ya nihil belum ketahuan gitu. Terus ada tuh dari karyawan kayak ya udah Teh katanya coba aja lari ke orang pintar katanya gitu. Ya kita udah putus asa banget, udah ya udah ini pengen bukan apa ya, cuman pengen tahu yang nyurinya siapa gitu, bukan minta apa-apa gitu. Pengen cari tahu aja siapa yang nyuri, tapi hasilnya tuh bener-bener semakin menjadi Mas waktu itu. Jadi karena kita maksudnya tuh ya udah ikutin mereka gitu. Kita percaya sama yang kerja, akhirnya kita yaudah nyantai, akhirnya agak nyantai tuh. Taunya pas besoknya ke kebun itu brokoli tuh habis Mas. Sisa mungkin kita cuma panen 20 kilo dari yang harusnya tuh 1 kintal lebih. Innalillahi. Bener-bener kayak subhanallah, ini tuh harus gimana lagi gitu, udah kita harus ngomong gimana lagi ini ke teman yang investasi di kita gitu. Terus kita mau nyalahin karyawan pun ya nggak tahu karyawan yang mana gitu. Kan nggak tahu sama sekali, itu bener-bener kayak gelap banget Mas kita. Pejuang Langit, saya ikut terharu dan sedih mendengar langsung pahitnya perjalanan Teh Imas. Ratusan juta melayang itu memang menyakitkan, tapi yang paling menyesakkan adalah saat Teh Imas tahu siapa pelakunya. Ternyata yang menghabisi hasil kebunnya setiap hari selama berbulan-bulan adalah karyawannya sendiri dan oknum warga sekitar. Kita udah prepare untuk cari lahan baru, dan itu benar-benar sama aku tuh diminta, ya Allah kata aku, tunjukkan lahan yang baik untuk kami gitu. Karena aku suka sedih deh Mas kalau cerita ini gitu ya. Jadi berdoa dulu sama suami, udah kita sholat malam, mungkin kita kemarin sudah syirik, berlaku musyrik gitu ya, nggak percaya kepada selain Allah gitu kan. Meskipun ya dengan bacaan-bacaan Al-Quran secara itunya, tapi kita mungkin melalui perantara gitu ya Mas Alfiah untuk mencari solusi tersebut gitu. Akhirnya kita refleksi, saya sama suami, ya udah nanti kita cari lahan dulu, setelah lahan yang baru dapat ini baru dilepas gitu kan. Dari sana berdoa, ya Allah, benar-benar doanya tuh secara spesifik banget gitu. Kalau yang dulu mungkin cuma berdoa, ya Allah minta lahan yang bagus gitu kan, tapi tidak dengan lingkungannya gitu Mas Anov. Tapi pada saat kejadian setelah itu, kita berdoa minta lahan yang bagus, minta ada airnya mudah gitu kan, minta orang-orang yang baik juga gitu, yang benar-benar ngelindungin kita gitu, mau bekerja sama-sama kita gitu. Alhamdulillah setelah mungkin ada beberapa bulan lah, 3 bulan, ketemulah lahan di sini gitu. Pejuang Langit, ujian berat ini jadi pelajaran mahal buat Teh Imas. Ternyata saat Allah menguji, jiwa kita itu sangat rapuh. Kalau tidak cepat sadar, sangat mudah terjebak ke dalam kesesatan. Begitulah Teh Imas hingga sempat terjerumus pada kesyirikan, meminta bantuan dukun untuk keluar dari masalah. Saya jadi ingat nasihat guru saya,
Katanya, mendatangi dukun itu bukan cuma memutus harapan dari Allah, tapi juga merusak hubungan dengan Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mendatangi dukun, lalu percaya dengan ucapannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Na'udzubillah min zalik. Nah, penjual langit, alhamdulillah Allah masih sayang sama Teh Imas. Di tengah gelapnya kehidupan, hidayah itu datang menyapa. Teh Imas pun sadar bahwa jalan yang ditempuhnya salah. Dan dengan hati yang remuk, ia kembali menyerahkan diri pada Allah. Bersama sang suami, mereka segera melakukan sholat taubat, memohon ampun dengan segenap jiwa. Masya Allah, seger-seger banget ini ya. Iya Mas Anop, ini kita disortir dulu. Oke. Nanti di grade juga ada yang besar-besarnya tuh kayak gini untuk ke supermarket. Maksudnya tuh grade A. Nah, tadi menarik Teh. Saya dengar Teteh bilang kalau pada saat Teteh sama Akang itu lagi kebingungan, putus asa nih. Betul. Akhirnya kan keluar, akhirnya tahu bahwa salah nih jalan yang diambil. Dan Teteh ngamalin yang namanya sholat tahajud sama taubat ya tadi? Iya, betul, sholat taubat Mas. Jadi waktu itu kita alhamdulillah langsung sadar gitu bahwa setelah kita nanya gitu kayak siapa yang nyurinya tuh nggak ada hasil sama sekali, malah semakin menjadi gitu ya. Jalur langitnya tuh yaitu kita sholat taubat dulu Mas, terus sholat tahajud gitu. Kemudian pada saat kita meminta lahan yang bagus tuh kita sholat hajat gitu. Jam 1:30 malam tuh kita gunain untuk hidupin gitu, kita bangun lagi gitu. Masya Terus Allah. sebelum nyari lahan juga sholat duha dulu gitu, baca dulu Al-Waqiah gitu. Pejuang langit, pada akhirnya Teh Imas kembali ke fitrah imannya. Beliau sadar, semua yang dimiliki hanyalah titipan Allah, dan kepadanya lah segala urusan harus diserahkan. Nasib, harapan, dan jalan hidup hanya pantas digantungkan pada Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Teh Imas dan suami rutin menghidupkan sepertiga malam, melakukan sholat taubat dan sholat hajat, berdoa dengan hati yang lembut, memohon ampun, dan meminta pertolongan hanya pada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita, Allah Ta'ala, turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, siapapun berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapapun meminta kepadaku, akan aku kasih. Siapapun meminta ampun kepadaku, akan aku beri ampunan. Masya Allah, janji Allah itu nyata, dan Teh Imas sudah membuktikannya sendiri. Di tahun 2022, doa-doa yang dulu dipanjatkan di sepertiga malam, satu persatu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teh Imas mendapatkan tanah perkebunan baru yang strategis. Alhamdulillah, hasil panennya melimpah dan usahanya makin diberkahi. Masya Allah, Pejuang Langit, Teh Imas juga mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah atas dedikasinya sebagai petani muda yang menginspirasi. Teh Imas itu dari kondisinya yang terpuruk itu sekarang bisa jadi duta petani milenial ya sekarang. Betul. Luar biasa loh. Sadar. Itu menjadi sebuah keberkahan menurut saya, karena yang dulunya diuji luar biasa, dikasih kerugian, habis itu dikhianatin orang. Alhamdulillah Allah itu ternyata jalan Allah untuk menaikkan derajatnya Teh Imas ini ya. Bisa bilang kayak gitu ya? Betul. Keberkahan tidak berhenti sampai di situ, Pejuang Langit. Dulunya dikhianati oleh mitra tani dan karyawan. Kini Allah gantikan dengan orang-orang yang jujur dan amanah. Teh Imas dibantu oleh tim yang solid, dengan hati yang tulus dan niat yang bersih. Hasil panennya luar biasa, berkualitas premium, hingga berhasil tembus ke pasar mancanegara. Allahu Akbar. Inilah janji Allah bagi mereka yang kembali kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Nah, Pejuang Langit, alhamdulillah nih sekarang saya belajar dulu nih ngangkut tomat yang habis dipanen tadi. Mana tahu habis ini saya bisa jadi pengusaha tomat juga nih kayak Teh Imas. Nah, tapi luar biasa ya. Cobaan yang dihadapi sama Teh Imas dulu pernah ditipu sama orang, udah gitu dicuri hasil panennya, sangat luar biasa. Saya kira selama ini cobaan hidup saya doang yang udah berat, ternyata masih banyak di luar sana yang punya cobaan yang lebih berat. Masya Allah.
Alhamdulillah Teh ya. Tadi kan Teteh sempat cerita tuh Ya. pindah dari lahan yang pertama akhirnya pindah ke sini. Kalau perbedaannya alhamdulillah di sini lebih berkah Mas tentunya. Terus panenannya juga kalau di sana juga panenan bagus gitu, cuman ya itu kurang berkah mungkin ya gitu. Kalau di sini panenan bagus, terus kita juga ada dapat berkahnya alhamdulillah Mas. Nah berarti setelah pindah ke sini tuh juga udah nggak pernah lagi masalah sama petani-petaninya ya? Alhamdulillah nggak aman Mas, sejauh ini masih bisa dalam komunikasi baik gitu. Dan kita juga punya mitra tani di daerah sini juga, sekitaran sini Ciwidey, dan alhamdulillah kita menjalin komunikasi dengan baik gitu. Nyaman aja gitu Mas bawaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tuh harus benar-benar sabar dan sholat tuh kuncinya Mas, benar-benar kunci usaha mau berhasil gitu. Dan ketika kita mau ke kebun tuh diusahakan berwudu dulu Mas. Wah. Berwudu dulu gitu, punya hadas wudu gitu. Terus aku biasanya kalau misalkan kayak benih nih, benih buncis, benih tomat tuh selalu disimpan di musola di rumah. Oh ada musola di Ada rumah? musola di rumah, jadi Masya Allah. kayak diafirmasi aja, kita kasih doa-doa yang baik gitu, biar kalau misalkan tumbuh jadi bagus pun alhamdulillah berkah gitu, keuntungan buat kami. Kalau misalkan ada yang gagal pun kita nggak pernah kecewa gitu, karena Masya segala Allah. sesuatunya melibatkan Allah gitu Mas. Iya. Apa yang dicapai Teh Imas adalah buah dari iman yang dipegang kuat, menggantungkan segalanya pada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku selalu berpikir gini Kang, aku itu bukan ahli sholat tahajud. Kayaknya aku nggak mungkin deh masuk surga lewat pintu sholat ahli tahajud. Aku bukan ahli sholat duha. Barangkali aku nggak bisa masuk surga lewat pintu ahli sholat duha. Aku bukan ahli saum Senin Kemis gitu. Dan setidaknya aku pengen punya satu amalan unggulan yang aku tuh bisa banggain di hadapan Allah.